Anda masih terus bersama kami, program Satu RRI Indi. Kita masuki sesi wawancara di Florata pagi ini, pendengar. Ada 3 topik wawancara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun di awal ini kami mengajak Anda dulu untuk menyimak update informasi terkait dengan kasus rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kabarnya jumlahnya semakin meningkat, pendengar ya. Di daerah mana saja tersebar untuk penyakit rabies ini, lalu bagaimana perkembangan update kasusnya ya, dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya untuk kita ketahui bersama, pendengar. Kami sudah bersama dengan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Julius Umbu Hunggar. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Bu Desi, selamat pagi pemirsa RRI ND dimanapun berada. Ya, salam sehat Pak Julius ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat pagi ini. Salam sehat Bu Desi. Ya. Namun kita cukup prihatin begitu ya Pak Julius ya, karena kabarnya bahwa kasus rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terus ada, bahkan ada beberapa kabupaten ini yang mencatat peningkatan begitu. Tapi data yang dimiliki oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang sampai dengan saat ini bagaimana jumlah kasus rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Pak Julius? Ya, ini jadi dalam waktu beberapa bulan terakhir ini terjadi peningkatan kasus rabies, terutama di Kabupaten Sika, di kabupaten lainnya di Pulau Flores. Juga angka gigitan, kasus gigitan pada manusia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan oleh pemerintah Kabupaten Sika juga sudah ditetapkan KLB. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, awalnya terjadinya kasus rabies ini adalah di Pulau Flores yang dimulai dari Kabupaten Larantuka. Jadi kurun waktu 26 tahun. Sudah 26 tahun rabies itu belum dituntaskan di Pulau Flores. Nah, pada saat ini kurang lebih 2 minggu yang lalu terjadi letupan rabies di Kabupaten TTS, tepatnya di Kecamatan Amanatun Selatan. Ya, ini yang kabarnya sampai diisolasi itu ya Pak Julius ya? Iya, jadi Pulau Timur Barat ini awalnya kan zona hijau, Nah, zona hijau itu kan sama dengan zona bebas rabies. Nah, 2 minggu kemarin sudah terkonfirmasi adanya kasus. Jadi inilah untuk pertama kalinya Pulau Timur tertular penyakit rabies. Oke. Iya. Jadi untuk KLB di Kabupaten Sika ini, lalu bagaimana kemudian langkah untuk mengatasinya begitu ya, untuk pencegahan dan lain-lain. Sejauh ini sudah seperti apa Pak Julius? Ya. Kalau informasi yang kami dapat di Kabupaten Sika, sejak ditetapkan KLB oleh Pak Bupati Sika, di situ dilakukan pertama adalah meminimalisir pergerakan HPR, hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies. Terus yang berikut dengan cara mengikat atau mengandangkan sementara kembali untuk semua HPR khususnya anjing, dan dilakukan vaksinasi massal. Vaksinasi massal saat ini sementara gencar-gencarnya dilakukan. Terus yang berikut terkait dengan lalu lintas antar pulau, itu juga diperketat sekarang, dan memang dari dulu dari Flores dilarang untuk dilalu lintaskan ke pulau lain. Jadi sebenarnya Pak Julius,
kalau Ya, bisa kita sampaikan juga bahwa bukan hanya di TTS saja begitu ya yang ada isolasi ya, untuk hewan pembawa rabies ini, tetapi di Pulau Flores ini juga sebelumnya juga sudah dilarang begitu ya untuk jalur darat, laut dan udara untuk hewan lalu lintas hewan pembawa rabies ini begitu Pak Julius. ya betul Bu Desi. Mm, Jadi mm, larangan itu sebenarnya sudah dari tahun 1997. mm, Jadi saat itu sudah ditetapkan Pulau Flores sebagai kawasan karantina dan hingga saat ini kawasan itu belum dicabut, kawasan karantina. mm, mm, Jadi dikala kita sudah menetapkan dia sebagai kawasan karantina, berarti tidak boleh ada HPR yang keluar ataupun yang masuk gitu ya. mm, 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 mm. Oke. Ah, Baik, jadi instruksi sementara dari balai ini adalah untuk membatasi begitu ya untuk lalu lintas hewan pembawa rabies, penular rabies ini begitu Pak Julius. iya betul Bu Desi. Oke, Selain membatasi malah dilarang. dilarang begitu, bukan hanya membatasi tapi ini harus digarisbawahi pendengar dilarang. Nah, Dilarang. oke. Pak Julius, agak memprihatinkan juga kalau kita melihat judul-judul berita yang sudah beredar di media nasional begitu ya, yang menyebutkan bahwa ini berpotensi menjadi wabah besar. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun juga sudah ikut memberikan peringatan begitu ya untuk 2 kabupaten khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah ditetapkan KLB yaitu di Kabupaten Sika dan juga Kabupaten Timur Tengah Selatan. Koordinasi dari pemerintah Provinsi NTT dan juga pusat begitu ya. Dari pusat sudah adakah instruksi atau arahan kepada Balai Karantina Pertanian untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya dalam upaya penanganan ini agar tidak betul-betul menjadi wabah yang besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Julius? Iya, iya Bu Desi betul. Jadi sudah ada arahan dari pusat yang pertama harus lebih diperketat lagi pengawasan di entry point, di exit point. Itu kan ada pelabuhan laut, pelabuhan feri, ada bandara. Kalau di timur ada perbatasan lintas negara, RDTL. Itu kita diperintahkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. Begitu. Terus yang berikutnya adalah kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama kita melakukan pertama capaian vaksinasi itu untuk mencapai minimum 70% dari populasi. Itu jadi nanti sementara diupayakan pengadaan vaksinasi untuk anjing dalam jumlah yang banyak, mungkin dari bantuan-bantuan pihak lain juga. Terus yang berikut ketersediaan stok VAR, vaksin anti rabies dan serum anti rabies untuk manusia atau yang terkena gigitan anjing. Gitu Oke. Ya, jadi ini Kementerian Pertanian juga sudah menyumbangkan 5.000 dosis vaksin rabies begitu ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini dibagi untuk 2 kabupaten begitu ya Pak Julius ya? Ya. Kalau 5.000 itu targetnya untuk di epicentrum. Epicentrum di Pulau Timur itu di TTS, terus yang di Flores, yang di Sika pun akan dialokasikan khusus untuk vaksin rabiesnya. Oke. Ya. Jadi ini lebih fokus dulu kepada epicentrum. Ini apakah memang karena data yang kita miliki itu di TTS sekarang malah lebih banyak begitu ya Pak Julius daripada yang di Kabupaten Sika? Sebenarnya hampir sama Bu Desi. Jadi kalau kita lihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, bahwa masyarakat kita itu kan rata-rata memelihara anjing kan di rumahnya dalam jumlah yang banyak. Kemarin di TTS saya lihat satu rumah bisa memiliki anjing sampai 5 ekor, 6 ekor gitu. Itu sangat banyak dan memang dekat dengan
anjing. Demikian halnya juga di Kabupaten Sika, di kabupaten lainnya di Flores memang. Jadi tentunya membutuhkan stok vaksin yang sangat banyak. Gitu. Jadi ini selain kita tuntaskan di TTS, juga di Pulau Flores sudah menjadi perhatian dari pemerintah. Gitu. Oke, baik. Pak Julius, yang terakhir ya, apa yang masyarakat bisa ikut lakukan? Karena tentu saja kalau melihat dari data tadi ya, apalagi sudah dari hasil kunjungan, bahwa masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur ini pada umumnya hewan peliharaannya adalah anjing, kucing, dan lain-lain. Yang ini adalah hewan penular rabies ya. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk mencegah penularan rabies? Apalagi di daerah kita ini sudah ada 2 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah dengan KLB, status KLB begitu Pak Julius, silakan. Ya, itu yang kita harapkan adalah partisipasi bersama, termasuk di dalamnya adalah partisipasi masyarakat. Jadi sebenarnya penyakit rabies ini penyakit yang mudah dikendalikan. Kenapa saya katakan mudah dikendalikan? Karena penularannya hanya melalui gigitan. Tanpa gigitan tidak akan terjadi penularan. Berbeda dengan penyakit mulut dan kuku dan sebagainya, penularan dapat dilakukan melalui udara. Itu yang namanya airborne disease. Atau ada yang penularan melalui serangga, vektor, dan sebagainya. Itu lebih rumit. Tapi kalau rabies ini kan hanya melalui gigitan. Jadi ya kita harapkan ini kan yang namanya stay still, jadi diupayakan tidak ada pergerakan anjing. Yang paling utama partisipasi masyarakat adalah mengandalkan atau mengikat HPR-nya di rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya kontak dengan HPR lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diikuti dengan vaksinasi. Pemerintah sudah siapkan vaksinasi dalam jumlah yang banyak. Nah, diupayakan agar masyarakat juga merelakan anjingnya divaksin, gitu. Kalau ini 2 langkah sudah dilakukan, saya rasa cepat pengendalian. Terus yang ketiga, agar tidak menyebar ke tempat lain, terutama pulau-pulau yang masih zona hijau. Inilah yang terkait dengan lalu lintas di pelabuhan ataupun di bandara dan sebagainya, agar sementara waktu tidak melalu lintaskan HPR itu. Karena di NTT ini sendiri masih banyak pulau yang bebas dari rabies. Kalau pulau-pulau lain ini tetap kita pertahankan zona hijau, jadi upaya pengendalian rabies ini lebih fokus di kabupaten yang menjadi epicentrum saat ini, yang sudah ditetapkan sebagai KLB, seperti di Sika dan di TTS, gitu ya. Jadi efisien dan efektif, gitu ya. Oke. Ya. Jadi perang melawan rabies ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi masyarakat juga kita sama-sama begitu ya, bisa sama-sama memerangi rabies ini begitu ya, agar tidak semakin banyak jumlah kasus rabies dan juga tidak semakin meningkat ya Pak Julius. Itu harapan kita sama-sama ya. Ya, Bu Desi, itu harapan kita bersama. Baik, terima kasih. Ya. Kami juga akan terus mengkampanyekan, mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan rabies ya, agar apa yang kita harapkan ini bisa terwujud gitu Pak Julius. Ya. Baik. Terima kasih Bu Desi ya. Itu harapan kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Julius. Selamat bertugas kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih Bu Desi, selamat pagi. Salam untuk semua pemirsa RRI dimanapun berada. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang Julius Umbu Hunggar baru saja bersama kami menyampaikan informasi data terkini ya kasus rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagaimana kemudian langkah-langkah pencegahan kita sebagai masyarakat pada umumnya juga bisa ikut melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut agar wabah besar yang disebut oleh media-media nasional ini tidak benar-benar terjadi, pendengar. Kita butuh langkah partisipasi sama-sama. Pendengar, untuk Anda yang ketinggalan informasi ini, Anda bisa simak kembali wawancaranya di YouTube channel RRI ND.